از نور پاک قرآن صبح صفا دمیده. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, senang bisa kembali menyapa Anda semua dalam program Lafaz Al-Masih, sebuah program yang akan membahas sabda, nasihat, dan juga fatwa dari pendiri Jemaat Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam tentang berbagai topik yang terangkum dalam Kitab Malfuzat Jilid kedua. Bersama saya, Harpan Ahmad, dan juga narasumber kita, Maulana Dili Sadili Fadal Ahmad. Dalam 25 menit ke depan, kita akan membahas satu topik tentang ikatan persahabatan. Namun sebelum kita masuk kepada bahasan kita, seperti biasa kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum Pak Diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah. Baik ya, semua lancar kerjaan. Iya Pak, tadi sudah disampaikan Pak bahwa tema kita pada kali ini adalah tentang ikatan persahabatan. Mungkin terlebih dahulu bisa disampaikan Pak sabda dari Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam. Mangga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan sampaikan terlebih dahulu sabda dari Hadrat Imam Hadi alaihissalam. Seperti yang tadi katakan, topik yang kita bahas hari ini adalah ikatan persahabatan. Beliau bersabda, prinsip saya adalah seseorang yang satu kali telah menjalin ikatan persahabatan dengan saya, maka saya mendukung persahabatan itu sedemikian rupa. Sehingga bagaimanapun dia serta apapun yang terjadi padanya, saya tidak akan memutuskan ikatan itu. Ya, kecuali jika dia sendiri yang memutuskannya, saya tidak berdaya. Jika tidak, adalah kalau ada dari antara sahabat saya yang mabuk dan dia terjatuh di tengah pasar, dan orang-orang mengerumuninya, maka tanpa takut celaan pencela, saya akan menggendongnya dan membawanya pulang. Ikatan persahabatan adalah permata yang sangat berharga. Ia hendaknya jangan dengan mudah disia-siakan, dan betapapun tidak enaknya hal yang ditimbulkan oleh sahabat-sahabat, hendaknya hal itu diabaikan dan disikapi dengan lembut atau kesabaran. Malfuzat jilid yang kedua, halaman yang ke-8. Jadi kalau kita analisa dari sabda beliau ini, jadi tidak serta-merta, jadi seakan-akan beliau memilih sahabat orang yang tidak baik. Sejatinya ketika kita mengikat sebuah persahabatan dengan siapapun, kita pertama kali kan tidak pernah mendalami seperti apa orang itu. Nah, beliau maksudkan di sini adalah jika sekiranya nanti sahabat kita itu ternyata kondisinya seperti yang beliau gambarkan tadi, maka tali persahabatannya itu lebih utama gitu, daripada ya tadi kelakuan yang ditimbulkan oleh sahabatnya itu. Karena beliau katakan tali persahabatan itu seibarat permata. Kita tahu bahwa ini selaras dengan apa yang diungkap oleh Allah dalam Al-Quran, di mana Allah mengingatkan kepada Rasulullah SAW di surah Al-Kahfi ayat yang ke-28 itu. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum. Bersabarlah engkau bersama orang-orang yang senantiasa menyeru kepada Tuhannya. Bil godati wal asi, pada waktu petang maupun waktu pagi. Yuriduna wajhahu, semata-mata mereka hanya ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini mengingatkan kepada Rasulullah ketika beliau menjalin persahabatan dengan para sahabatnya, di mana kita tahu orang-orang yang hidup sejaman Rasulullah itu beliau sebutnya sahabat. Tidak
sebagai bawahan, tidak sebagai umat gitu ya. Jarang beliau menyebut itu sebagai umat, tapi beliau sebutnya sahabat. Baik bertemu atau tidak bertemu, tapi sejaman dengan beliau, itu sebutnya sahabat. Jadi betapa luar biasa bahwasannya, karena kita tahu kalau sahabat itu berbeda dengan ungkapan yang lain. Maka menurut Masya Allah di sini dikatakan sahabat itu seperti sebuah permata, di mana Nabi katakan dari 7 golongan orang yang akan selamat dari naungan ketika di padang mahsyar. Nah, salah satu di antaranya adalah 2 orang pemuda yang menjalin sebuah persahabatan sampai mati, tidak terlepas. Nah, itu ikatan persahabatannya itu ternyata menjadi sesuatu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, ini maksudnya bahwa ketika pun dalam proses persahabatan itu melihat sahabat kita ternyata ada sesuatu dengan dirinya, belum kata tadi sampai belum katakan, saya tidak takut dicela oleh seorang pencela. Jika ada sahabat saya yang seperti itu, saya akan raih mereka dan saya akan bawa pulang. Gitu. Saking bagaimana beliau menghargai ikatan dari persahabatan itu. Baik Maulana, jazakumullah penjelasannya Maulana. Terkait dengan persahabatan ini kan masalahnya sangat general sekali Pak. Iya. Jadi setiap usia punya problematika dalam menjalin atau memperkuat hubungan persahabatan. Iya. Dan Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam tadi sampaikan bagaimana pentingnya persahabatan ini sebagai ibarat permata, ya, maka harus demikian dijaga. Nah, bagaimana kemudian dalam Islam sendiri, ya, bukan resep tapi mungkin nasihat yang bisa diberikan ya kepada orang secara umum untuk mempertahankan persahabatan. Bagaimana cara mempertahankan persahabatan itu sendiri? Iya, di dalam Islam itu diatur adab tentang bersahabat atau berteman. Rasulullah SAW itu memberikan ada 7 item ketika kita ingin menjalin sebuah persahabatan dengan siapapun. Yang pertama, memang yang pertama itu yang krusial ya, bahwasanya proses pemilihan siapa yang akan jadikan sahabat. Itu Quran membimbing kita, kunu ma'as-shodiqin, bersama orang yang sodik. Supaya apa? Karena mereka itu akan berpengaruh terhadap kita sebagai sahabatnya. Sebagaimana Nabi dalam hadis Abu Daud mengatakan begini, seseorang itu akan condong terhadap agama sahabatnya. Maka oleh karena itu kamu mencari sahabat itu yang tadi konsen dengan agama sahabat yang akan kita ini. Artinya ada pengaruh dari sahabat itu kepada kita. Nah, itu ada pertama itu kata beliau pilih. Gitu. Ketika kita proses memilih ya tadi kan kita belum tahu seperti apa dia, tapi dari pandangan pertama kita bisa menentukan bahwa ini sahabat saya. Atau orang ingin bersahabat dengan kita, nanti tidak bisa menolak. Nah, yang kedua, agar terjadi sesuatu yang tadi katakan persahabatan yang harmonis, maka yang kedua adalah harus menjaga kepercayaan. Ya saling percaya gitu. Nah, kalau antara sahabat sudah tidak saling percaya, itu kan berantak, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak mengenakan. Jadi yang kedua ada dalam Islam ketika orang bersahabat itu, yang pertama proses pemilihannya, yang kedua menjaga kepercayaan, yang ketiga memberikan dukungan kepada sahabat kita. Apapun yang sedang dialami, apapun yang mereka lakukan, jadi ada ekspresi dari kita untuk mendukung apa yang mereka lakukan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saling menasihati. Jadi kalau ada sesuatu di sahabat kita, jadi jangan dianggap saya ngasih tahu ke kamu itu bukan karena saya benci, bukan. Tapi karena kamu sahabat saya, jangan sampai kamu diolok-olok orang, makanya saya kasih nasihati kamu. Jadi saling menasihati, ataupun ke kita gitu. Karena sahabat kita itu seperti cermin. Jadi kalau misalnya kita itu cerminnya dia, ya kalau ada di keningnya ada arang, ya kita harus kasih tahu. Kenapa? Takut nanti ada orang mencelaknya. Gitu. Jadi proses yang keempat itu saling menasihati, saling mengingatkan di antara orang yang sedang bersahabat. Nah, yang kelima, adab, sopan santun. Ini kadang-kadang ada persahabatan itu pecah hanya gara-gara ucapan yang tidak terkontrol.
Mungkin bagi kita tidak bermasalah itu kata-kata, tapi bagi orang yang mendengar, apalagi di latar belakangi dengan berbeda suku, berbeda pendidikan, itu akan sangat luar biasa dampaknya dari bahasa kita, dari tutur kata kita, dari sikap kita. Maka yang kelima itu adab Islam ketika kita bersahabat itu menjaga adab sopan santun terhadap kawan dan sahabat kita. Nah yang keenam yang paling krusial adalah mendoakan. Rasulullah SAW itu selalu mendoakan para sahabatnya dalam setiap kondisi apapun. Nah kenapa? Karena doa itu sejatinya adalah ekspresi dari dukungan dan kecintaan terhadap sahabat. Itu doa, bentuknya dalam bentuk doa. Nah yang ketujuh, harus dihilangkan sifat iri dan dengki. Kan kalau sedang dalam sahabat, tiba-tiba sahabat dapat sesuatu atau maju atau dapat apa saja. Kadang-kadang kalau tadi yang 6 di atas tidak terbentuk, itu pasti muncul rasa iri. Harusnya gua yang dapat itu bukan lo gitu. Nah ini dalam Islam persahabatan harus seperti itu. Pertama proses pemilihannya, yang kedua menjaga kepercayaan, saling percaya, yang ketiga memberikan dukungan, yang keempat saling menasihati, yang kelima menjaga adab, sopan santun, tutur kata, yang keenam mendoakan, yang ketujuh tadi hilangkan rasa iri dan dengki dalam diri kita ketika kita memang memutuskan untuk persahabatan sampai maut menjelang. Gitu. Masya Allah, jadi itu penting ini ya untuk dicatat oleh para pemirsa mungkin ya. Ada 7 resep untuk menjaga persahabatan yang baik ya atau yang langgeng. Maulana lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dalam penjelasan Hadrat Masih Maud juga tadi disinggung ya bahwa bagaimana beliau akan tetap menjaga persahabatan dengan orang walaupun kemudian perilaku orang itu kurang baik atau tidak baik. Nah tadi juga Maulana menyinggung tentang 7 resep ya. Dan resep yang pertama sesuai dengan petunjuk Al-Quran, kunu ma'as-shodiqin. Ya, kalau Masih Maud kan jelas Maulana ya, kuat kudsiyah beliau bisa mempengaruhi orang lain, tapi untuk kalangan umum mungkin ini menjadi masalah ya. Terkadang kita terpengaruhi oleh orang lain. Maka bagaimana kemudian menyikapi ya, kita menyikapi perilaku sahabat yang kurang baik, lemah atau kurang iman ya. Nah, kalau kita tadi membaca statement dari Hadrat Imam Mahdi Salam, mau tidak mau kita harus meningkatkan kualitas diri. Karena kan ibarat batu berani, besi berani, itu nggak bisa kalau kita lemah, kita akan tertarik, kita akan kesedot itu. Tapi kalau misalnya kitanya kuat kudsiyah kita maksimal, kita insya Allah aman dari apapun yang terjadi dengan sahabat-sahabat kita. Jadi cara yang paling utamanya adalah, kata beliau, ya kitanya harus banyak introspeksi dengan diri kita. Jadi kalau misalnya kita ini tidak suka disinggung, jangan suka menyinggung juga. Jadi kalau misalnya kita tidak juga suka membicarakan aibnya orang, jangan juga kita bicarakan kelemahan teman-teman kita. Jadi introspeksi yang paling utama terhadap diri kita, agar ketika kita menyaksikan kelemahan, apa kita harus jauhi mereka? Ini sudah terlalu jadi sahabat, apa kita akan ganti teman dengan itu? Mas Mud tadi kalau kita lihat contoh Mas Salam, sekiranya pun saya melihat dia sedang mabuk dan jatuh di pasar, orang mengumurinya, saya akan ambil dia, saya akan bawa ke rumah, saya akan perbaiki. Kan gitu. Jadi ada nilai yang lebih ingin ditonjolkan oleh beliau, bahwasanya justru orang-orang yang semacam inilah yang harus kita raih menjadi orang jadi baik. Ya justru kalau misalnya dia tidak baik, rasa kita tinggal, itu siapa yang akan memperbaikinya? Kayak gitu. Maka satu-satunya cara adalah kita harus menjadi orang yang paling baik. Gitu. Kalau kita melihat teman-teman seperti ini, berarti kita memutuskan bahwa kita harus lebih baik dari dia, supaya apa? Dia akan terbawa dengan kebaikan saya selama ini. Gitu. Jadi memperbaiki diri lebih utama, terus hal itu mesti terus ditonjolkan di depan sahabat-sahabat kita. Jangan kita lantas menjauhi, jangan karena lihat ini bahaya nih bagi kita. Berarti tadi kitanya lemah imannya.
Makanya tadi perkuat keimanan kita, kuati kursiah kita, perkuat akhlak kita, maka insya Allah Ta'ala sejahat apapun tidak akan ada pengaruhnya. Gitu. Contoh yang paling real ya, yang kita bisa lihat di dunia ini, kita dari satu sisi itu perlu kita contoh. Misalnya apa? Ikan laut. Ikan laut itu hidup di tengah air yang asin, tapi ikannya tidak pernah asin. Padahal itu garam semua itu. Gitu. Nah, persahabatan dengan siapa harusnya seperti itu. Kita itu. Seperti layaknya ikan di tengah lautan yang hidup di air yang jelas-jelas asin banget. Tapi ketika kita tangkap ikan itu, kalau tidak digaramin tidak rasa ada garam. Artinya dia tidak pernah terpengaruh dengan asinnya, ya dengan asinnya air laut itu gitu. Dia malah nyaman dengan air itu. Nah, dalam persahabatan harus seperti itu. Artinya kita boleh bersahabat dengan siapa. Maksudnya katakan, jangan ular berbisa sekalipun saya mampu bersahabat dengan dia. Itu kenapa? Karena tadi kita sudah posisi seperti ikan laut, tidak akan berpengaruh. Nah, tapi itu jangan dipakai ketika kita sudah masuk di silsilah keimanan. Misalnya kita masuk dalam jemaat Masih Salam, kita dulu orang itu. Jadi kita tuh seperti apa? Seperti ular gitu. Masuk di sini tuh ular lagi. Dapat ganti kulit tapi tetap aja ular. Bukan itu maksudnya. Jadi kalau kita analogikan ikan laut itu untuk kita bergaul. Jadi kita bergaul itu seperti ikan laut. Atau seperti gula, seperti garam. Gula itu tidak pernah berubah identitas. Dia mau jadi kue bolu tetap manis. Jadi sirup tetap manis. Jadi apa saja bentuknya. Identitasnya tetap manis, tidak pernah berubah. Sama juga garam, tidak pernah berubah. Bergaul dengan siapapun, hidup bahkan berubah bentuknya jadi apapun, tapi identitas garamnya tidak pernah berubah. Gitu. Nah kita itu seperti itu yang dimaksud oleh Mas Muhammad Salam bahwasanya kita tidak akan terpengaruh kalau kitanya punya identitas kuat gitu. Seperti tadi ikan laut, gula, garam, dia punya identitas, tidak bisa berubah. Jadi apapun tetap saja di gula. Gitu. Nah saya selalu nasihati kepada anak-anak saya, teman-teman, kita tidak boleh membatasi pergaulan. Kenapa? Karena kan niscaya hidup kita ini dengan siapapun di sini, di dunia ini. Justru kalau kita tidak ikut dengan itu, terus kita ini peran kita untuk memperbaiki bagaimana, kan gitu. Nah Masih mau mencontohkan luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa ada sabda beliau seperti ini. Kan selama ini kita mengatakan kita berkutu hanya orang-orang baik aja. Orang yang soleh aja. Yang ini nggak usah tinggalin aja gitu kan. Ternyata Masih Salam tidak seperti itu. Gitu. Itu kehebatan beliau sebagai reformer itu seperti itu. Gitu. Baik Maulana. Luar biasa penjelasan. Jadi yang harus dicatat ya. Di garis bawahi ini adalah bahwa setiap kita harus kemudian memiliki identitas sendiri gitu ya. Kalau kita memang orang beriman ya kita harus bisa menunjukkan keimanan kita itu dalam perilaku kita, dalam pergaulan kita ya sehingga kita tidak terpengaruhi. Jazakumullah Maulana penjelasannya. Selanjutnya Hazrat Masih Maud Salam juga tadi ya beliau Maulana sempat menyinggung tentang poin ke-6 ya mendoakan sahabat. Ya, dan ini merupakan sunnah atau kebiasaan dari Hazrat Masih Maud Salam. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih luas lagi Maulana terkait dengan pentingnya doa atau mendoakan sahabat ini Maulana. Iya. Jadi Rasulullah mengajarkan bahwa ketika kita berdoa, doa yang paling mustajab di hadapan Allah adalah ketika kita berdoa tidak hanya untuk pribadi kita. Maka doa yang Rasul ajarkan rata-rata itu Robbana. Ya Tuhan kami. Kami di sini kan bukan hanya untuk dia. Artinya semua orang yang bahkan dia tidak kenal sekalipun, dia bawa dalam doanya. Gitu. Makanya Hadrat Masih Salam itu awalnya lebih spesifik selalu mendoakan di dalam kondisi apapun untuk sahabat-sahabat yang beliau pernah ada hubungan dengan beliau gitu. Maka kesaksian para sahabat beliau kan sangat luar biasa. Di mana Hadrat Masih Salam itu ketika sudah menjalin sebuah ikatan dengan siapapun, maka itu pasti karena beliau adalah seorang utusan Tuhan. Jadi artinya beliau punya tanggung jawab besar agar orang yang ada ikatan dengan beliau itu menjadi orang-orang yang betul-betul
kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang selalu beliau katakan, misi saya datang adalah untuk membawa kembali setiap hamba Allah kepada Allahnya. Terus kenal dia dengan Allahnya gitu. Nah, hari ini saya sudah kenal dengan Allah. Saya sudah diperkenalkan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadir kepada saya dan memperkenalkan wujudnya. Oleh karena itulah saya harus memperkenalkan ini kepada kalian. Makanya beliau kuat dalam setiap doanya. Makanya itu yang menjadi kesaksian Hadrat Hakim Nuruddin sebagai sahabat beliau adalah bagaimana Mas SAW itu ikatan yang begitu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Saking dalamnya itu. Jadi rasanya ini harus semua orang harus dapat gitu, kebagian apa yang beliau rasakan itu. Itu dalam kehidupan beliau itu doanya jangankan yang menjadi sahabat ya. Beliau berdoa itu untuk semua yang dikenal, yang tidak kenal, yang hadir, yang tidak hadir. Dan itu adalah teladan yang dicontohkan oleh junjungannya Rasulullah SAW rupanya. Makanya beliau doanya itu kan selalu Robbana, bukan Robbi, tapi Robbana. Rata-rata kebanyakan doa Rasulullah itu Robbana. Jadi melibatkan orang lain, hanya bukan untuk dirinya, bukan hanya untuk keluarganya, tapi untuk orang yang baik dia kenal maupun tidak kenal. Mungkin berbeda agama juga, mungkin terdoakan juga oleh beliau itu. Gitu. Baik, jadi bukan merupakan kebiasaan beliau saja ya, itu malah menjadi sunnah dari Rasulullah SAW, ajaran dari Rasulullah. Ajarannya doa itu ternyata lebih banyak untuk umum daripada untuk pribadi. Nah, selain itu juga secara spesifik dalam sejarah kita baca, bahkan Masih Maud menyebutkan satu persatu nama sahabat beliau dalam doa-doanya ya. Luar biasa. Ini satu contoh yang sangat mungkin perlu kita lestarikan ya, dalam persahabatan, hubungan persahabatan kita. Selanjutnya mungkin Maulana terakhir, dalam pengalaman ya, menjalin persahabatan sering kita temukan orang yang memanfaatkan kebaikan sahabatnya. Saya penasaran bagaimana hubungan persahabatan yang dicontohkan oleh Masih Maud alaihissalam kemudian membekas dalam diri para sahabat. Ada tidak testimoni dari para sahabat beliau tentang bagaimana beliau menjaga atau Masih Maud ini menjaga persahabatan, Maulana? Iya, dalam sejarah perjalanan hidup Hadrat Masih Maud, sahabat yang paling terkenal dan itu menjadi teladan bagi kita semua adalah yang kita kenal menjadi Khalifatul Masih yang pertama. Itu sahabat yang boleh dikatakan dari antara yang lain beliau betul-betul lebih sangat dekat sekali. Bahkan ada lagi yang kedua tuh Muhammad Ali, yang walaupun dalam perjalanan kan beliau memisahkan diri, tapi awal-awal kehidupannya itu sangat luar biasa. Di mana beliau katakan beliau bersumpah atas nama Allah, kesaksian beliau terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama beliau katakan, wujud Masih Maud ini adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekuatan pendekatan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Sehingga apa? Kenapa saya beliau tidak mau beranjak sejengkal pun dari tempat. Padahal saya itu punya kehidupan. Saya punya keluarga. Saya punya kehidupan, kemudian punya bisnis juga. Beliau tinggalkan seluruhnya. Bahkan beliau katakan, saya semenjak diundang oleh Masih Maud SAW untuk datang di Kadian, dari semenjak itu dalam pikiran saya hilangkan ingatan saya untuk keluarga saya dan kampung halaman saya. Sampai sedemikian hebatnya kekuatan kuasa Masih Maud SAW itu. Beliau katakan, saya menghilangkan semua memori saya untuk daerah kampung saya dan bahkan keluarga saya ketika saya bersama-sama dengan Hadrat Masih Maud SAW. Yang kedua beliau katakan bagaimana kepemimpinan spiritualnya. Beliau mampu memberikan teladan terhadap sahabat-sahabatnya sehingga apa? Sahabatnya begitu yakin bahwa Islam adalah agama yang paripurna. Rasulullah adalah nabi yang sangat paripurna. Kenapa seperti itu? Karena Masih Maud mampu menjelaskan itu dalam praktek kehidupannya. Nah, yang ketiga, beliau menjadi saksi bahwa Masih Maud SAW itu punya tingkat kecerdasan yang di atas rata-rata. Ilmu pengetahuannya begitu luas. Tentang apa? Tentang semua disiplin ilmu. Apalagi beliau katakan tentang ilmu agama.
yang kadang saya tidak ngerti, masih mau memberikan sesuatu yang di luar prasangkaan, di luar dugaan saya. Bahkan beliau mampu juga menguasai ilmu bahasa. Jadi kita kenal Mas Imut tidak pernah belajar bahasa Arab secara khusus di sekolah. Tapi beliau mengarang buku bahasa Arab lebih daripada 5 judul yang cukup luar biasa. Beliau menantang seluruh dunia untuk mengoreksi bahasa yang beliau tulis itu. Jadinya ini memang orang yang datang dari Tuhan, ya Allah sendiri yang memberikan ajarannya. Nah, sahabatnya ini menjadi saksi bahwa kecerdasannya di atas rata-rata. Dan ternyata memang kita tahu salah satu sifat dari Rasul Allah itu adalah fatona. Fatona itu kan cerdas. Nah, kecerdasan itu betul-betul menjelma dalam diri Hadrat Masih Masyaallah. Makanya tidak heran kalau beliau menulis berbagai macam kitab yang sangat luar biasa. Nah, yang keempat beliau katakan kesaksian para sahabat ini, terutama Hadrat Hakim Nuruddin itu, beliau itu teguh dalam menyebarkan syiar. Dan beliau berani mengorbankan segala-galanya demi untuk mempertahankan argumennya tentang Islam itu. Dan beliau menjadi saksi itu dalam sepanjang perjalanannya itu. Nah, yang terakhir beliau katakan sifat terpujinya. Bagaimana kelembutannya, bagaimana kesabarannya, bagaimana keikhlasannya, terus bagaimana kasih sayangnya. Satu kali saya melihat beliau katakan, masih sedang sahabat duduk seperti ini, tiba-tiba ada seseorang meminta ke beliau. Beliau kasihkan dengan kotaknya seluruhnya, silakan kamu pilih. Jadi kalau kita makan ngasih itu pasti masih ada ragu-ragu itu, jangan diambil semua gitu. Nah, beliau tidak ada rasa, tidak ada sedikit pun raut di mukanya bahwa takut diambil semua gitu. Jadi bagaimana kasih sayang beliau terhadap kaum du'afa itu luar biasa kata beliau. Nah, ini kesaksian dari para sahabat. Sahabat beliau utamanya Hadrat Hakim Nuruddin. Kita tahu beliau menduplikasi semua sifat sama-sama di dalam dirinya sehingga Allah pilih menjadi khalifahnya. Masya Allah. Jadi jelas ya, persahabatan bukan hanya sekedar teori saja, tapi memang dalam praktek kehidupan beliau pun ya memandang teman, sahabat itu sangat luar biasa sehingga demikian berdampak. Baik Maulana, jazakumullah untuk penjelasannya. Alhamdulillah bahasan kita kali ini tentang ikatan persahabatan sudah selesai. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan penjelasannya. Juga terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyimak ya program ini sampai akhir. Ya, kami akan kembali dengan bahasan yang berbeda tentunya di episode berikutnya. Sampai jumpa, tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Az nur pak Qur'an صبح صفا دمیده